apakah perkuliahan semester depan itu secara offline atau online gitu ya. Bahkan ketika saudara ini tidak masuk gitu ya, justru kami meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi di tahun 2022 itu adalah renovasi Ormawa dan Aula D6. Itu kapasitasnya cuma sedikit gitu loh. Maka dibuatlah model kafetaria seperti itu dengan harapan kapasitasnya jauh lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji dan teman-teman DMF khususnya. Perkenalkan saya Linda Buanasari, saya perwakilan dari Komisi A DMF PBUM. Nah, untuk acara kali ini kita akan mengadakan Zoominar atau sharing bersama Ibu Puji selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi seperti itu, Bu. Sebelumnya ini kami dari perwakilan teman-teman DMF akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yang hadir ada Aldian Dewana Azari, nah sebagai Ketua Umum DMF BPUM, M. Rizky Adrianto Wijaya sebagai Ketua Komisi A, Fadli Robi Afandi selaku Ketua Komisi B, Ahmad Rizal Aurea Ramadan selaku Ketua Komisi C, Ana Purwandani selaku Sekretaris Komisi A, Ilham Hilal selaku anggota Komisi A, dan saya sendiri Linda Buanasari dari anggota dari Komisi A. Nah, baik Bu Uji dan teman-teman mahasiswa, mungkin sebelumnya teman-teman mahasiswa itu ada yang bertanya-tanya Bu seputar kenapa kita kok mengeluarkan yang namanya press release yang biasanya kami sebarkan di Instagram DMF. Nah, jadi press release itu merupakan hasil dari rekapan beberapa aspirasi mahasiswa yang biasanya kita salurkan kepada Dekanat Fakultas Ekonomi seperti itu. Jadi untuk memudahkan agar informasi yang kita terima dari fakultas itu dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada teman-teman mahasiswa seperti itu, Bu. Dan untuk acara kita yang kali ini kan Zoominar atau sharing bersama Wakil Dekan 2 seperti itu. Nah, sebenarnya untuk acara kali ini itu Bu saling berkaitan dengan program kerja dari DMFEB pada semester mendatang, yaitu audiensi. Nah, kalau audiensi kan kita akan mempertemukan mahasiswa dengan dekanat fakultas itu secara langsung. Nah, sedangkan kalau di Zoominar ini kita hanya dari teman-teman DMF saja yang akan melakukan sharing bersama Ibu Puji selaku Wakil Dekan 2. Nah, untuk kali ini kenapa kok kita hanya mengundang Ibu sebagai pemateri? Nah, karena sebentar lagi kan kita teman-teman mahasiswa akan memasuki pekan liburan dan akan melakukan pembayaran seperti UKT dan masalah keuangan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa itu banyak yang tanya Bu seputar UKT atau keuangan. Nah, mereka banyak sekali yang punya permasalahan di dalam hal itu, Bu. Nah, jadi kita dari teman-teman DMF itu berinisiatif untuk melakukan sharing sehingga nantinya agar ketika teman-teman mahasiswa itu bertanya seputar keuangan dan UKT itu bisa terjawab seperti itu, Bu. Baik, Bu Puji dan teman-teman, sebelum acara ini dilaksanakan, kami dari Komisi ADMF BUM itu telah menyebarkan angket atau kuesioner kepada teman-teman mahasiswa, sehingga nanti teman-teman mahasiswa dapat mengisi kuesioner itu. Nah, dari hasil kuesioner itu kami rekap dan nantinya akan kami sampaikan kepada Ibu pada siang hari ini, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya biar nggak lama-lama, akan saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Untuk sharing kali ini kami buat santai saja, Bu. Kita sharing-sharing seperti biasanya aja, nggak terlalu formal kayak gitu, Bu. Jadi nanti dari teman-teman DMF akan menyampaikan beberapa aspirasi mahasiswa dan dari Ibu nanti bisa langsung ditanggapi bagaimana dari aspirasi tersebut. Baik, langsung saja teman-teman DMF yang mau menyampaikan aspirasi, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Dewana Azari. Saya tahun ini menjabat sebagai Ketua DMF BUM 2021, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Puji untuk gabung bersama kami untuk saling sharing mengenai aspirasi dari mahasiswa. Mungkin langsung saja, Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa mengenai sistem perkuliahan. Ini sistem perkuliahan di semester depan itu
sudah offline atau online atau bagaimana Bu? Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perkuliahan semester depan itu secara offline atau online gitu ya? Jadi sementara ini bahwa untuk metode atau cara masuk perkuliahan, apakah itu nanti offline atau online, biasanya itu melalui apa itu ya, forum rektor. Jadi artinya hal ini yang berlaku di UM itu nanti juga berlaku di UB dan di Universitas PTN maupun PTS lainnya Semalang Raya. Sehingga desain awal memang ada wacana bahwa semester depan itu adalah online, offline gitu ya. Tetapi melihat kondisi COVID yang belum mereda gitu ya, kemarin ada satu klaster di Tlogomas gitu ya, kemudian ada klaster-klaster yang lain di Kota Malang, sehingga ini juga menjadi warning bagi Satgas COVID di masing-masing perguruan tinggi. Oleh sebab itu untuk bisa menjawab, Bu, semester depan itu online atau offline, ya kita nanti menunggu edaran dari rektor. Gitu ya, edaran dari rektor bagaimanakah proses masuk itu. Tentunya keputusan rektor ini melalui forum rektor, karena tidak mungkin UM melakukan sebuah kebijakan tersendiri gitu ya, yang tidak integrated dengan kebijakan Pemkot gitu ya, yang punya wilayah gitu ya, dan rektor-rektor lain Semalang Raya. Sehingga ini yang bisa Bu Puji jawab gitu ya. Walaupun gitu ya secara kelembagaan gitu ya, Fakultas Ekonomi sudah mempersiapkan diri untuk mahasiswa itu kalau misalkan kebijakannya itu adalah offline, Fakultas Ekonomi sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya, misalkan bagaimana proses apa itu namanya SOP untuk masuk ke ruangan, kemudian ruangan disinfektan, kemudian misalkan tempat duduk yang social distancing dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah kita simulasikan di dalam fakultas. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan masuk tidaknya gitu offline atau online dari proses pembelajaran semester depan ini bukan keputusan fakultas, tetapi keputusan rektor yang itu integrated dengan kebijakan pemerintah daerah dan forum rektor yang ada di Malang Raya. Begitu. Baik, terima kasih. Mengenai keputusan dari rektor, mengingat bahwasanya di Universitas Brawijaya itu kan sudah keluar keputusan untuk semester depan yang dimana yang bisa masuk itu di semester awal 1-2 dan di semester akhir. Itu apakah kita juga mengikuti hal serupa atau bagaimana? Fakultas Ekonomi akan mengikuti kebijakan rektor. Jadi kebijakan rektor UM kan belum keluar ya Nak ya. Jadi karena masih melihat kondisi intern kita gitu. Misalkan apakah kasus COVID di kita itu sudah merah, hijau, kuning, itu kan yang mengetahui itu adalah Ketua Satgas COVID, dan nanti itu keputusannya ada di Rapim Universitas gitu. Baik Bu, terima kasih. Untuk mungkin pertanyaan kedua mengenai UKT dari mahasiswa. Ini banyak sekali mahasiswa di semester 2 itu kan belum masuk ke kampus dan belum menerima fasilitas dari kampus. Nah, ini apakah ada keringanan tersendiri bagi mahasiswa di semester awal atau bagaimana? Oke. Yang pertama, Nak, sebenarnya kalau fasilitas kampus mau ditempati, tidak ditempati, proses pemeliharaannya itu tetap kita keluarkan.
gitu ya. Jadi pegawai outsourcing yang setiap hari membersihkan kelas gitu ya, itu tiap hari masuk gitu ya. Terus kemudian yang membersihkan taman, kemudian listrik, air dipakai dan dipakai itu adalah fixed cost dan itu harus kita bayar. Kemudian gaji dari Bapak Ibu dosen ketika proses pembelajaran ini berlangsung, itu pekerjaannya jauh luar biasa karena harus menyiapkan segala sesuatunya itu ya lebih ribet, lebih rebyek dibandingkan offline sebenarnya kalau online itu. Jadi medianya, kemudian ngoreksinya itu jauh lebih apa ya? Bagi kami di tenaga pendidik itu lebih banyak gitu pekerjaannya. Oleh sebab itu jadi tidak berpengaruh mereka memanfaatkan atau tidak, tetapi boleh dilihat, boleh dicek sewaktu-waktu Anda datang ke kampus gitu ya, bagaimana kondisi kelas, kondisi fasilitas pembelajaran, semuanya itu tetap bersih, tetap tersedia, mau dipakai atau tidak kita tetap mengeluarkan itu. Kemudian beberapa fasilitas podcast itu juga kita termasuk harus mengadakan gitu ya, langganan Zoom yang 1.000 kapasitas, 500 kapasitas, 300 kapasitas itu juga kita sediakan. Artinya bahwa jangan kemudian melihat dalam satu komponen, Bu, aku lagak melbu kampus, mosok aku bayari pancet. Loh, saudara enggak masuk kampus, tapi pemeliharaannya itu pancet gitu. Kalau itu enggak dipelihara, pasti nanti berdebu, ono setane dan macam-macam kalau tidak dibersihkan kan gitu. Bahkan ketika saudara ini tidak masuk gitu ya, justru kami meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya dengan harapan begini, kami di dekanat itu nanti kalau anak-anak masuk kampus pasti akan terkejut karena banyaknya fasilitas baru yang ditambahkan gitu. Itu yang justru kami lakukan ketika saudara tidak masuk ruangan gitu ya. Apa itu namanya? Ruangan-ruangan keseluruhan gedung itu sudah kita cat semua. Jadi ketika mahasiswa masuk itu kelihatan ruangannya itu baru gitu ya. Jadi dari dalam kelas, ruang kelas, di lorong dan lain sebagainya itu kita perbaiki semua gitu. Jadi fasilitas-fasilitas tambahan justru kita tambah ketika saudara tidak ada dengan harapan gitu ya. Mimpinya Bu Puji, mahasiswa masuk itu langsung ada surprise gitu ya, ada kejutan ini. Oh kok ini ada Bu, ini ada Bu, ini ada Bu. Nah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya tetap sama berkaitan dengan UKT. Kalau setiap semester kan kita juga ada sistem penurunan UKT. Nah, apakah di semester ini apakah tetap ada sistem penurunan UKT dan mungkin untuk semester ini sistematikanya bagaimana Bu? Oke, jadi yang pertama, jadi penurunan UKT itu baru boleh dilakukan atau bisa dilakukan itu minimal semester 3. Jadi minimal di semester 3. Kenapa? Minimal di semester 3 karena di semester 3 itu kondisinya lebih stabil gitu ya. Kalau semester 1 mungkin baru kemaruk dari proses adaptasi gitu ya, dari model pembelajaran di SMA, di perguruan tinggi, sehingga mungkin ada beberapa proses untuk penyesuaian sehingga nilainya belum maksimal atau sebaliknya gitu ya. Kemudian yang kedua di semester 2 itu sudah mulai bisa mengenali lingkungan kampus dan lain sebagainya. Sehingga nanti baru di semester 3 boleh mengajukan proses penurunan UKT. Kemudian proses penurunan UKT itu melalui siakat. Jadi ada di siakat saudara itu adalah satu room aplikasi yang namanya adalah penurunan UKT gitu ya. Nah, proses penurunan UKT sekali lagi itu hukumnya apakah semua yang memasukkan atau mengajukan penurunan UKT itu akan turun UKT-nya belum tentu.
belum tentu. Jadi prosesnya adalah mengajukan. Nah, ada proses-proses penilaian terhadap pengajuan itu. Jadi termasuk dari besar kecilnya yang diturunkan. Artinya kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain gitu, UM itu wis murah, nak. UM itu sudah sangat murah dengan fasilitas dan klaster kita yang sama satu ruang dengan UB. Coba kalau Anda masuk di Brawijaya, melbune tok itu wis berapa? Ya kan? UKT-nya kita juga jauh beda gitu loh. Artinya di kita itu sudah sangat murah gitu ya, menurut saya relatively gitu ya. Dan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, termasuk halnya uang UKT saudara itu 1 miliar itu kita alokasikan untuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi kegiatan DMF, E, B gitu ya. Kemudian teman-teman saudara yang mengikuti kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional itu semua kan disupport oleh fakultas. Ya. Kemudian untuk pengembangan tendik, pengembangan dosen itu juga dari UKT mahasiswa seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain dari komisi yang lain. Saya persilakan. Baik, terima kasih Aldian selaku Ketua Umum DM FEBUM yang telah menyampaikan beberapa aspirasi mahasiswa, dan kepada Bu Puji juga saya berterima kasih, penjelasannya sangat jelas sekali Bu ya, terkait pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang masih bingung terkait UKT dan fasilitas kampus seperti itu. Soalnya banyak sekali Bu yang bertanya-tanya, ini kita kok nggak pakai gedung perkuliahan tapi kok kita harus tetap bayar full kayak gitu Bu. Banyak sekali yang tanya ke teman-teman DMF seperti itu Bu. Oke, langsung saja kepada teman-teman DMF yang mau menyampaikan aspirasi lagi, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari aspirasinya mahasiswa Bu. Yang pertama mengenai UKT. Apakah bantuan UKT dari Kemendikbud kepada beberapa mahasiswa FEB akan ada di semester depan, mengingat pandemi yang belum juga usai? Oke, sekali lagi, kalau yang bantuan UKT yang dari Kemendikbud itu sifatnya adalah top down. Jadi berapa jumlah yang diterima, berapa jumlah yang diberikan, itu kita nggak tahu. Jadi biasanya itu sifatnya ujuk-ujuk gitu ya. Moro-moro tiba-tiba ada Bu, ini ternyata ada bantuan UKT untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa memastikan secara penuh karena itu sifatnya adalah hibah, itu adalah sifatnya bantuan gitu ya. Sehingga kita nggak berani jaga nondok blorok bahasanya orang Jawa gitu ya. Kita wis arep-arep ternyata nggak dikasih gitu, sehingga itu sepenuhnya adalah kewenangan pusat. Mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai klaim dan cara mendapatkannya. Maksudnya ya apa klaim dan mendapatkan? Maksudnya ya apa nak? Mungkin saya tambahkan Bu ya. Ya apa ya apa. Yang punya pengalaman ini kok ono cerita banyak gitu ya, oke. Kan kemarin kalau nggak salah itu dari pusat itu muncul data Bu yang penerima KIP atau ya, oke. ada nama-nama dan katanya mendapatkan uang atau bantuan kuliah sekitar 2,4 juta. Nah itu Ya. klaimnya langsung ke pusat, ke fakultas atau gimana? Itu ke pusat. Langsung ke bagian keuangannya Bu atau? Iya. Oh. Fakultas itu gak tahu nerima duit, Re. Jadi saudara bayar UKT itu kan ke rekening rektor, bukan ke rekening fakultas. Sehingga keuangan itu sebenarnya itu adalah kewenangan universitas.
Fakultas itu administrasi, mendapatkan informasi, oh seperti ini gitu ya. Jadi contoh lagi begini, ada beberapa mahasiswa itu mendapatkan bantuan untuk UKT gitu ya dari pusat. Itu 2,4 UKT yang diberikan gitu ya. Nah, UKT yang diberikan 2,4 itu bukan berarti kemudian cash turun 2,4 ditransfer ke universitas, bukan. Jadi UKT karena kita sekali lagi ini kan keuangan BLU semua keuangan negara gitu ya, hanya sakunya saja yang berbeda gitu. Jadi ketika mendapatkan 2,4 mahasiswa itu, jadi yang UKT-nya itu katakanlah 3,5 juta, dapat bantuan 2,4, maka tinggal menambah sisanya. Oke, paham ya? Jadi UKT-nya saudara misalkan 3,5 juta, dapat bantuannya 2,4. Maka saudara UKT-nya hanya membayar 1,1 juta. Oke, sekarang pertanyaannya kebalik, Bu. UKT saya, karena saya ini skripsi, saya kan dulu bidik misi, Bu. UKT-nya 2,4. Bidik misi ini wis entek, UKT-nya kan tinggal berarti kalau skripsi saja kan 2,4. Oke. Mahasiswa kemudian serta-merta, Bu, sosok kundi 1,2. Ya enggak? Nah, itu ya bukan. Jadi itu adalah maksimal bantuan UKT yang diberikan. Itu adalah 2,4. Ketika UKT-nya itu 1,2, 1,5 atau 2 juta, maka yang dibantu oleh pusat itu adalah at cost. Ngerti ya? Jadi yang dibantu itu ya SPP-mu itu yang dibayar no. Tapi kalau kemudian UKT-nya ternyata 4 juta, yang dibantu itu adalah 2,4, maka yang 1,6 ikut dibayar mahasiswa. Tapi kalau di bawah 2,4 bukan berarti saudara dapat sosok. Gitu loh. Universitas juga nggak mendapatkan duit gitu loh nak sebenarnya. Tidak langsung duitnya diturun, enggak seperti itu. Oke. Baik Bu, selanjutnya ini saya akan membacakan aspirasi dari teman-teman Ormawa mengenai sekret Bu. Ya, sekret. Mahasiswa membutuhkan kejelasan. Apakah nanti ruangan sekret Ormawa FEB akan berencana dirubah atau diperbaiki? Karena saat ini dianggarkan tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu adalah renovasi Ormawa dan aula D6 dulu. Saiki D berapa itu? D12. D berapa itu? Sekarang D berapa ruanganmu itu? Ormawa itu? D12, Bu. D12 ya. Ya enggak D12 toh nak. Wong dulu aja itu Iya, Bu. D4, D5. D5 itu D12. Berarti kamu mungkin D11, D piro? Berbeda itu gedung yang berbeda. ke-13, Bu. Iya, D13 ya. Itu sudah nanti sudah kita desain. Jadi kalau yang tahun ini 2021 gitu ya, pembangunan fitness center itu di kiri kanan aula D10 lantai 4 itu kan ada rooftop ya. Jadi itu kita bangun fitness center yang di atas D8 itu adalah untuk putra, yang di atas D12 itu adalah putri. Jadi alat-alat fitness sudah kita beli tahun kemarin gitu ya. Ada di ruangan D8 lantai 1 itu alat-alat fitnessnya sudah kita beli. Tinggal tempatnya tahun ini kita adakan. Insya Allah nanti selesai di bulan Agustus September lah
ruangan itu sudah jadi karena desainnya sudah jadi, kemudian sekarang proses pembersihan dan nanti setelah ini adalah proses untuk fisiknya. Nah, ini kemudian kita juga membuat ruang podcast untuk jurusan EKP dan podcast fakultas. Selama ini podcast fakultas ada di ruang Kulintang yang depannya musola baru itu, tetapi itu kan tidak harus kita letakkan di situ, sehingga ada nanti di ruangan di Selasar di depannya lab bahasa itu kita gunakan untuk podcast fakultas, sedangkan di sebelah persis lab bahasa itu adalah ruang podcast jurusan EKP. Sedangkan podcast manajemen ada di laboratorium lab mikromanajemen kalau yang di jurusan manajemen, sedangkan untuk akuntansi itu ada di tempatnya Pak Dodi itu yang belakangnya fotokopian, itu adalah podcastnya jurusan akuntansi. Kemudian renovasi terkait atap yang ada di lorong dan tangga-tangga yang memang sudah lapuk gitu ya, ini sudah kita perbaiki gitu ya, sedang proses untuk dilakukan renovasi. Jadi jangan jangan khawatir gitu ya, Anda nanti akan mendapatkan punya banyak spot yang instagramable, perkuliahan saudara akan semakin nyaman gitu ya. WiFi kita tingkatkan kecepatannya, bandwidth-nya kita tambah gitu ya. Kemudian food court yang ada di D6 itu juga kita percantik, sudah ada kolamnya dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita akan terus meningkatkan fasilitas pembelajaran sehingga itu menjadi salah satu bentuk layanan kita, layanan prima kita. Dan jangan lupa mungkin saudara juga akan menikmati kelas kuliah bersama di gedung kuliah bersama yang ada 2 tower di sebelahnya kantor pusat. Itu juga kita sudah mendapatkan 9 ruangan yang dimanfaatkan secara bergantian untuk 3 jurusan. Sedangkan D12 yang dulu adalah D5 ya, yang sekarang D12 itu khusus untuk pascasarjana. Jadi karena kita pascasarjana punya S2 dan S3 7 program studi, maka di situ tempatnya mereka berkuliah gitu ya, pembelajarannya di situ. Baik Bu, terima kasih. Banyak sekali ya Bu penggunanya. Mungkin dari saya cukup segitu dulu untuk membacakan aspirasi dari mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin berkaitan dengan Sekrut Ormawa, bukan itu kan direncanakan di tahun 2022. Mungkin itu dalam tahapan renovasinya atau perbaikannya itu bagaimana Bung? Soalnya permasalahan dari teman-teman mahasiswa itu masalah kurang luasnya sekret kami, soalnya terlalu banyak barang yang menumpuk dan katakan kayak misalnya di BEM itu kan 60. Dan kita kalau misalnya mau berkumpul 10 orang pun nggak cukup Bu di sekret kami gitu. Jadi sedang didesain ya, biasanya kan ada proses desain gitu ya oleh perencana. Jadi digambar dulu di model seperti apa yang nanti itu menjadi luas buat saudara. Dan saat ini di tahun ini bahwa keseluruhan ruangan yang ada di kelas kita itu kita akan pasang kunci elektrik gitu. Jadi melalui nanti untuk menjaga keamanannya kita semua. Jadi nanti untuk ruang-ruang itu ada
kuncinya pakai kayak seperti yang di hotel gitu ya. Jadi bisa menggunakan KTM saudara atau menggunakan finger seperti itu. Jadi sekarang sudah dipasang di aula E3 dulu itu. Kita uji coba di situ. Kalau misalkan itu memang sudah memenuhi kualitas, kita akan pasang di keseluruhan ruangan kelas. Jadi nanti Ormawa juga mungkin gitu. Jadi saudara sudah tidak perlu lagi untuk gembok untuk macam-macam gitu ya, karena itu nanti dilengkapi pengaman yang seperti itu. Jadi saya tambahkan Bu ya, pertanyaannya Aldian. Jadi kemungkinan apakah gedung Ormawa nanti itu tetap di D12 atau berpindah Bu? Kalau mengikuti master plan yang dirancang seperti itu. Yang pertama bahwa tempatnya sebagian besar mungkin masih tetap ada di D6 gitu ya. Tetapi kita akan carikan slot baru gitu ya. Untuk bisa menggunakan tempat yang lain. Jadi mungkin walaupun tidak satu kompleks gitu ya Nak ya, sebenarnya banyak ruang kosong yang belum termanfaatkan itu di selasar-selasar. Jadi penghubung antara kalau dulu E3 ke E4, E4 ke E5 itu kan sebenarnya banyak sekali ruang-ruang yang sudah kita bangun gitu ya. Fasilitas meja wis ono, anune wis lemarinya sudah ada, tetapi itu masih diberikan papan nama untuk ruang-ruang kegiatan dosen tertentu, tetapi belum digunakan secara optimal. Jadi nanti jikalau misalkan itu tidak digunakan secara optimal, maka itu akan saya geser untuk ruang kemahasiswaan. Banyak itu Nak ruangan-ruangan itu yang Bu Puji kalau lewat itu kok ya wis sayang, wis tak dandani apik, wis tak kei kursi, meja, semua lengkap tapi enggak dioptimalkan gitu. Oh ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman Ormawa yang banyak yang nggak sabar. Syaratnya kalau misalkan mau tidak sekedar ngelompok gitu ya, ada yang bisa terpisah dari D6 itu gitu ya. Itu kita sebenarnya bisa mengoptimalkan ruang-ruang yang ada di selasar itu. Sudah pernahkah melihat ruang-ruang yang ada di selasar itu, Nak? Sejauh ini belum Bu, jarang teman-teman yang pergi ke Selasar. Rata-rata ya masih di gedung D. Seperti itu. Mahasiswa itu saya yakin kamu saja yang DMF gitu ya. Itu saya yakin belum mengenal 100% semua ruangan yang ada di FE. Ya. Kelima itu banyak, harusnya saudara itu harus jauh lebih mengetahui rumah saudara gitu ya, rumah sebelum hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau saya misalkan aku kape ngomong Bu Puji itu terkait dengan fasilitas, jangan-jangan kok sing tak takokno langsung dicemes sampai Bu Puji gitu. Mestinya tim ini tuh sudah observasi dhisik kelas-kelas saiki itu yang seperti apa gitu. Oke? Jangan kemudian saudara itu sama dengan masyarakat yang Anda wakili. Misalkan mahasiswa sing liyane sing gak tahu mlebu kampus gitu ya, bertanya terus saudara mengamini padahal saudara sendiri perwakilan nggak tahu mlebu kampus. Ya. Jadi harapan saya gitu, sebelum mengadakan iki aku audiensi dengan WD2. Iki mesti yang ditanyakan terkait dengan sarana dan lain sebagainya. Sik mumpung durung coba tak deloke dhisik. Anda bisa katakan saya lebih kooperatif gitu ya. Beberapa teman saudara gitu misalkan, Bu, ini loh ruangannya bocor, Bu. Ini loh kayak kemarin misalkan kursi yang di kantin itu Bu sudah ada yang pecah gitu.
ini begitu ada laporan saya langsung forward ke vendor, saya akan langsung forward ke bagian BMN yang ada di fakultas. Ini coba cek, ini. Termasuk laporan saudara yang kemarin katanya ada kursi atau mejanya yang sudah tidak ada. Saya forward ke anak-anak, jawaban mereka langsung, ini loh Bu ada, memang lepas tapi belum dipasang kembali. Itu ada anunya itu, apa itu namanya fisiknya. Terus misalkan ini loh bocor seperti ini. Itu jadi kita cepat gitu untuk follow up gitu dari apa yang Anda laporkan. Izin menanggapi lagi Bu, bicara masalah yang di kantin dulu Bu. Kan banyak fasilitas kursi yang sudah retak gitu Bu. Apakah nanti ke depannya tetap dipertahankan model seperti itu atau gimana Bu? Soalnya ngomong banyak kok wong mek papat ngono lho, wong wis diitung ambek bagian BMN. ya Bu. Mahasiswa itu terlalu mendramatisir. Enggak Bu. Wis dihitung ambek BMN itu begitu langsung laporanmu dulu. Pak Jumain, Pak Jumadi, sama Pak Slamet itu langsung bertugas ke sana. Terus sing bagian outsourcing yang membersihkan ya tak amu. Ayo coba dilihat. Sudah ditunjukkan ke Bu Puji laporannya itu. Ini Bu jumlahnya 4. Ini lepas tapi karena pirnya belum dipasang gitu. Terus kemudian mejanya ini ada Bu, enggak hilang gitu. Sudah ada, ngomong banyak papat dibandingkan 50 kok banyak. Iya Bu, mohon maaf berarti. Nanti maksudnya sudah dihitung papat. Iya, maksudnya apakah model itu tetap dipertahankan atau gimana? Soalnya ya tak. Iya lah rek wong durung digawe kok kabeh dianu meneh ya seneni negara tak duweke negara kok. Takutnya nanti kalau udah offline kan mahasiswa membeludak Bu. Kan kemarin kayak kita online aja kan sebenarnya mahasiswa nggak boleh ke kampus kan udah ada beberapa yang rusak. Nanti takutnya. Nah, dulu ketika belum diganti itu kan kursinya itu batu. Ya kan? Batu itu kapasitasnya mek piro. Itu wis kamu cacat. Bu, iki kantine ngene. Saiki kantine digawe kafetaria apik ya dicacat pisan. Ya repot ngene sik nuruti mahasiswa meneh tak ganti dengklik plastik. Risa. Iya, Bu. Yo cara menggunakannya itu yang arif, yang bijak, ojo longgone terus digawe sak karepe kaya mancal-mancal barang ya ojo ngono ta kan ya ndelok. Itu aja belum dipakai wis dikongkon anu meneh ya seneni negara ta itu kan ada penyusutannya. Oke. Siap, Bu. Nanti kita kawal yang diganti. Itu ditempel di situ karena dulu kalau dipakai yang biasa itu dicolongi orang. Ojo maneh sing seperti itu. Dapurnya orang-orang yang ada di kantin itu, sing kompor, sing apa itu sering hilang gitu loh. Makanya syarat dari keberadaan furniture yang ada di kantin itu adalah ditanam. Kalau nggak ditanam wis hilang. Gitu loh, karena memang ruangan kita, gedung kita itu berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar. Gitu loh. Makanya kenapa yang kemarin itu dikai kursi teko watu. Itu kalau diangkat orang 8 durung karuan kuat. Itu kapasitasnya cuma sedikit gitu loh. Maka dibuatlah model kafetaria seperti itu dengan harapan kapasitasnya jauh lebih banyak. Wong iki durung digawe wong iku sik digawe zaman Covid wis kon iku meneh ya berarti tingkahmu sing akeh iku. Aduh ya, Bu. Repot Bu emang kalau sama mahasiswa. Oke. Terima kasih, Bu. Mungkin berkaitan dengan fasilitas Bu ya. Ini yang ditanyakan oleh mahasiswa itu yang kemarin kita juga ngadakan uji ke mahasiswa itu Selasar Bu. Jadi Selasar kita kan sekarang udah ditutup. Nah itu mungkin informasinya itu sampai kapan dan mungkin sampai COVID-nya gak ono tuh. Dan mungkin itu apakah bisa digunakan oleh kita gitu loh Bu. Soalnya kemarin juga beberapa kita ada laporan yang kayak nakal gitu loh Bu, ada yang diturunkan kursinya kan. Akhirnya kita kemarin ada beberapa foto yang kita kumpulkan. Nah kita menunggu dari Bu
Bu Puji. Mm. Nah, gitu. Jadi yang pertama kan Bu Puji sudah pernah kayaknya bercerita tentang hal ini bahwa pertama pada saat pandemi COVID keseluruhan itu kan mahasiswa dilarang masuk kampus. Iya. Oke. Nah, kemudian mahasiswa itu kumpul di Selasar. Oke. Iya. Bu Puji langsung waktu itu mensurvei satu persatu, jadi peserta yang ada di Selasar itu 60% itu bukan warga FE. Jadi dari fakultas teknik, fakultas sastra gitu ya. Karena apa? Mereka di sana itu juga ditutup. Ketika FE dibuka, mereka ngumpulnya di situ. Langsung detik itu juga Bu Puji menginstruksikan tutup Selasar. Karena Bu Puji takut COVID-nya pindah nang FE gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kita mandatori dengan aturan yang ada di universitas. Ketika universitas mengatakan bahwa belum ada perkuliahan secara offline, kemudian mahasiswa juga dibatasi masuk di kampusnya, kemudian karyawan saja dan dosen itu hampir 90% itu gak ono sing di kampus, nah. Oke, kecuali yang ada di struktural gitu ya. Itu yang dengan tugas tambahan itu masuk 50%. Pendik saja masuknya itu WFH, WAO gitu, dibagi 50%, 50%. Nah, kalau kemudian saudara metenteng nuntut yang Selasar itu dibuka, ya kan menyalahi aturan maneh gitu. Yang kemarin saja, yang terbaru aja, Pak Riono, tendiknya FE yang ada di perpustakaan, itu aja sudah kena COVID. Ya kan? Nah, opo gak tambah medeni? Mari ngono wae mahasiswa opo sing metu di situ. Wong sudah dibatasi seperti ini aja masih ada gitu loh. Oke? Pak Dekan kena COVID gitu kan. Loh, hal-hal yang seperti itu kan ya banyak. Ini yang kemudian proses kehati-hatiannya kita adalah membatasi betul. Oke? Terkait ini mungkin kemarin kita juga ada beberapa mahasiswa yang nakal Bu, yang kursinya kan diturunkan kan. Nah, ini ada beberapa foto. Mungkin ke depan kalau misalnya kita ada kejadian lagi serupa itu, apakah kita langsung laporan ke panjenengan atau kita tindak pribadi dari fakultas? Ya, jadi yang pertama saudara adalah Dewan Mahasiswa. Jenenge Dewan itu kan DPR dene mahasiswa toh. Nah, harusnya mensupport kami yang ada di fakultas. Jadi kalau ada mahasiswa yang sempat menurunkan kursi dan lain sebagainya, saudara ingatkan. Tapi kalau misalkan dielingno gak kena gitu, maka kami yang punya kuasa, kami yang punya kewenangan akan menindak. Jadi sifat saudara itu adalah memberikan peringatan lah. Mas ojo Mas, iki seperti itu ojo tambah. Ayo didukung, ayo diturunno pisan sebelah ojo ngono. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Robi Alfandi dari Komisi B. Juga ingin bertanya beberapa masalah fasilitas yang ada di kampus ini, yaitu pemberian sabun di tiap wastafel yang ada di entah itu di kantin, ada di jalan yang ada di antara yang dulunya E3 dan E4, dan juga yang ada di musola. Itu juga kita kan juga butuh sabun yang ada di beberapa titik wastafel. Ya, betul. Seperti itu Bu. Itu mungkin untuk kedepannya, cuman ini aspirasi untuk dikasih atau ditambahkan sabun di beberapa titik tersebut Bu. Seperti itu. Itu sebenarnya tersedia
Jadi mungkin kalau beberapa kosong itu mungkin asumsinya itu mahasiswa nggak ada gitu ya. Jadi kalau saudara katakanlah butuh gitu ya, tinggal minta di outsourcing itu nak. Jadi itu sudah bagian dari outsourcing yang sudah kami kontrak untuk melakukan terkait dengan pemeliharaan dan kebersihan serta fasilitas yang ada di FE. Tinggal minta aja nak. Ya Bu, baik Bu. Terus yang kedua itu yang tetap yang ada di musola, yaitu masalah keran air atau ketika kita ingin sholat, entah itu sholat duhur, entah itu sholat asar, waktu di kampus itu terkadang air keran yang ada di musola itu mati Bu. Itu Musola dhisik. musola yang ada di gedung D itu Bu, belakang Bu, dekatnya kantin. Oke. Ya. Itu kan sudah kemarin kita renovasi ya, terakhir. Sudah kamu cek kondisi terbaru apa belum? Kemarin waktu saya mau sholat di situ, itu tetap masih belum bisa Bu. Oke, nanti laporannya saya catat ya, tertulis ya nak ya. Nanti jadi masuk di tertulis sehingga Bu Puji gampang forwardnya ke anak-anak. Ya, ke staf BMN itu biar cepet. Kayak kemarin kursi opo gitu kan didudukno gambare gitu, langsung tak forward nang grup. Karena Bu Puji itu punya grupnya itu macam-macam. Grup tendik secara umum, ada grup yang keuangan, ada grup yang khusus BMN, ada grup yang khusus akademik. Jadi nanti biasanya di wilayah mana saya harus forward itu akan lebih gampang gitu. Kalau laporannya lisan seperti ini sulit buat Bu Puji ya. Jadi Bu, untuk musola saya kemarin tanggal piro ke musola gitu mau sholat duhur, keran mati, langsung tak forward. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian Bu, mungkin akan dilanjut sama teman saya. Waalaikumsalam. Baik Bu, saya melanjutkan dari Mas Obi terkait musola. Kemarin saya sempat bertanya sama petugas outsourcing itu, kalau untuk air itu hidup Bu di Senin sampai Jumat, tapi ketika Sabtu Minggu atau weekend itu mati. Katanya beliau itu dari PDAM atau dari mana gitu. Itu apakah memang ada perbedaan antara sumber air dari di musola atau dari yang di kantin atau di lingkungan kampus? Mestinya ya podo tak ono perbedaan. Jadi kalau misalkan itu ditulis saya nak. Jadi hal-hal yang tadi yang terkait yang di musola itu karena mungkin beda gedung dengan Bu Puji. Kalau yang sak gedung kan mesti tak umeti terus ya. Kalau beda gedung mungkin Bu Puji nggak sampai mumet di sana gitu ya, nggak sampai jalan di sana. Kamu tulis aja sehingga saya langsung forward ke tim BMN. Baik Bu, terima kasih, siap. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai pengajuan proposal. Jadi ada pertanyaan, kira-kira bagaimana cara mengajukan proposal permintaan dana kepada kampus yang biasanya digunakan untuk mengikuti lomba pengabdian masyarakat. Tapi ini atas nama pribadi Bu, bukan organisasi. Oke. Semua kegiatan kemahasiswaan itu alokasinya itu adalah dana kemahasiswaan menjadi kewenangan dari WD3. Jadi misalkan kita mengalokasikan se-M gitu ya. Alokasi itu adalah kita geserkan ke mahasiswaan. Nah, itu penanggung jawabnya Pak Hadi Sumarsono selaku WD3. Nah, Pak Hadi kemudian akan mengundang semua ormawa itu membagi iki wekmu sakmene, iki sakmene, iki sakmene, terus bagian bela negara sekian, kemudian untuk pengiriman delegasi sekian, itu semuanya diatur di WD3 nak. Jadi nanti proses pengajuannya tentunya proposal itu sudah disetujui oleh pembimbingnya, kan ada pendamping mahasiswa gitu ya, masing-masing jurusan itu kan ada. Jadi proposal itu sudah disetujui oleh pendamping mahasiswa atau pembina mahasiswa, kemudian
3. Jadi kalau sudah ada tanda tangan 3 orang, mahasiswa yang mengajukan, dosen pendampingnya, kemudian WD3 sudah meng-ACC karena dia yang punya pagu anggaran, baru kemudian ke saya. Oh, baik Bu. Berarti ini tetap harus dikawal sama entah itu pembina atau organisasi terkait Bu ya. Berarti nggak bisa kalau cuma individu atau Nggak pribadi. bisa, Oh, gitu. siap. Karena bisa jadi nak, kalau modelnya seperti itu, satu orang tuh bolak-balik pergi ke sana kemari. Di satu sisi ada yang ingin pergi nggak bisa pergi gitu loh. Jadi oleh sebab itu ada di ranahnya pendamping atau pembina kemahasiswaan, kemudian WD3 kemahasiswaan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga, ini berkaitan dengan penyaluran kerja. Apakah di UM ini, terutama di FEB, ada penyaluran ke tempat kerja sehingga memudahkan para alumni untuk mendapatkan pekerjaan? Seperti itu, Bu. Oke. Yang pertama sebenarnya kita punya Ikatan Alumni ya. Nah, kemudian yang kedua kita senantiasa setiap tahun itu mengadakan job fair gitu ya. Job fair. Kemudian yang ketiga, biasanya alumni-alumni yang ada di berbagai instansi kalau ada formasi atau lowongan gitu ya, mereka akan menginformasikan dan itu akan di-share di webnya jurusan masing-masing. Gitu. Oh iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau Aldia. Terima kasih Bu. Ini Bu, izin bertanya lagi. Ini mungkin pertanyaan yang sering setiap tahun ada Bu ya. Ini masalah parkiran kita. Nah, parkiran kita tuh saat offline itu banyak sekali kehilangan helm. Nah, itu bahkan ada mahasiswa yang sampai kehilangan 4-5 helm dalam 1 tahun itu Bu. Nah, itu mungkin saat online ini apakah ada renovasi dari pihak kampus, pihak fakultas untuk membenahi sistem keamanan di parkiran kita ini? Oke. Masalah parkiran itu sebenarnya bukan ranahnya fakultas, Nak. Parkir itu melok ranahnya universitas. Bahkan satpam aja kita enggak punya. Yang punya satpam itu adalah universitas, gitu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan parkir kemarin ketika Bu Puji sudah mengalokasikan untuk membuat parkir tingkat di fakultas, gitu ya. Parkir motor tingkat seperti adanya di MIPA dan lain sebagainya, itu Bu Puji nggak bisa. Karena parkir itu adalah ranahnya universitas. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan saudara ini, koyoke kok duduk kewenangan Bu Puji ngono ya. Jadi ini saudara bisa tanyakan di kerumah tanggaan universitas itu Pak Faul gitu ya. Dan Pak Sopo itu ya namanya ya, Pak Purnomo di tingkat universitas. Jadi sekali lagi kalau Bu Puji punya keinginan gawe parkir tingkat ae koyo teknik kayak gak iso. Soalnya Bu, ini bukan ranahnya FE Bu, ini ranahnya universitas. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan, atas jawabannya. Ya helme lebokno ngono lho, rek sik perlu helme iku dikeki alarm. Ojo WD2 kon mikir helm pisan rek ngelu. Nggih Bu, nggih. Soalnya Ya. setiap tahun masalahnya itu. Gak iso mbayangno aku mahasiswa FE itu 7.500 kemudian kon mikir helm 7.500. Ini mungkin ada sedikit dari teman-teman Ormawa. Ini kan kita juga ada setiap semester pasti ada pembangunan Bu ya. Nah, apakah di situ mahasiswa dapat mengetahui alokasinya anggaran dari UKT-nya setiap semester tuh dibawa kemana ataupun pembangunan ini alokasinya dibuat apa aja? Soalnya banyak sekali mahasiswa, apalagi mahasiswa Ormawa, organisasi itu yang kritis, yang gimana pembangunannya di FE itu keuangannya gimana, ataupun
ke transparansinya gimana? Itu Bu, kemarin kita dapat aspirasi dari teman-teman seperti itu. Oke, sayangku, yang pertama, UKT mahasiswa itu tidak diterima oleh fakultas. Jadi, kalau mahasiswa menanyakan uang UKT terus sampai fasilitas itu digawe opo, itu tanyanya ke wakil rektor 2. Ya. Bu Puji itu sepeser pun gak nerimo uangnya UKT mahasiswa, gitu ya. Jadi yang menerima semua kan di rekening rektor. Oke, fakultas tidak boleh menarik apapun dari mahasiswa. Oke. Kemudian di rektorat itu dialokasikan di masing-masing fakultas itu berdasarkan jumlah mahasiswanya. Jadi Fakultas Teknik setahun oleh Piro, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial, Psikologi itu berapa? Itu pagunya itu yang menetapkan adalah rektorat, gitu. Ya. Terus dari situ itu apakah uangnya UKT semua? Yo gak ngerti karena kita itu kan BLU, Badan Layanan Umum. Jadi selain uang UKT mahasiswa itu ada uang dari APBN ya Nak ya. Nah, uangnya kan di pusat. Jadi itu yang menetapkan. Nah, proses pelaporan dan transparansinya adalah gitu ya, bahwa setiap penggunaan, setiap rupiah penggunaan dana fakultas itu yang pertama itu harus sesuai dengan RAB yang disusun tahun sebelumnya. Jadi uang yang kita alokasikan 2011 itu merupakan rancangan yang sudah kita susun 2020. Oke. Kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan RAB yang sudah dirancang. Oke. Kemudian pelaporannya mengikuti standar sektor publik. Jadi notae opo, pagunya SBU-nya berapa, itunya berapa, itu sudah. Dan sistem keuangan kita itu reimbus, Nak. Jadi bukan berarti kalau Fakultas Ekonomi oleh sekian miliar ngono terus dikai duit bunder soalnya enggak. Jadi kita itu mengajukan dulu proposal mahasiswa, proposal kegiatan jurusan, itu diajukan dulu ke pusat. Jadi sifatnya itu reimbus. Gitu loh. Jadi kita dikasih dana talangan dulu 300 juta gitu untuk kegiatan apa. Nah, nanti SPJ-nya dari teman-teman mahasiswa, SPJ-nya dari teman-teman jurusan, itu baru yang kita setor ke pusat. Baru kemudian pusat akan mengganti sesuai dengan kwitansi yang kita serahkan. Kita setor 100 juta ya sing dijoli 100 juta. Kalau nanti yang 200 juta yang kita setorkan, ya nanti diisi lagi 200 juta. Jadi sistemnya impres kalau yang jurusan akuntansi ngerti. Itu ya. Jadi kene nggak dikai duit, Bu Puji nyewokel duit miliaran ngono ya ora ta. Oke. Oleh sebab itu, setiap kegiatan Bu Puji mesti ngoprak-ngoprak cepetan SPJ-nya. Karena kalau kamu SPJ-nya itu nggak disetorkan, maka Bu Puji nggak bisa menguangkan lagi gitu dari modal awal yang dikasihkan itu. Jadi sifatnya reimbus gitu. Oke. Terus mungkin ini Bu, kemarin kan saya dan Rizky sudah menemui Bu Puji masalah WFH, jadwal WFH. Karena teman-teman Ormawa itu masih kesulitan masalah menemui Bu Puji ataupun menemui para birokrat, dan kami kemarin juga sudah menemui di sekretaris di Sekretaris Dekan. Ya, itu beliau juga sama-sama nggak punya, Bu. Kita juga bingung gitu. Kemarin kan sama ke Bu Puji diarahkan ke situ. Nah, itu juga belum ada jadwal tertulisnya katanya. Oke. Jadi yang pertama untuk WD1 hari Senin pasti ada. Karena hari Senin itu adalah rapat bidang 1 universitas.
bidang 1. Kemudian hari Selasa itu adalah rapat bidang 2 universitas. Jadi WD2 mesti ono. Gitu ya. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu itu adalah rapat rektorat. Jadi Pak Dekan pasti ada hari Rabu. Hari Kamis itu adalah rapat rutin fakultas. Berarti hari Kamis itu WD 1, 2, 3 dan dekane mesti ono. Ya, wes itu. Jumat. Jadi kita itu punya waktu itu 75%. Nah, jadi satu minggu itu 3 kali masuk. Nah, Bu Puji itu masuk Senin, Selasa, Kamis. Oke. Lah kon mahasiswa kemahasiswaan pasti kan ambek Pak Hadi lah deket kali njabrai. Pak Hadi itu ngampusnya itu di nopo Pak, gitu kan? Nggih. Itu mungkin yang itu Bu, kayak Pak Rinto, terus Pak Lubis, itu mungkin yang mengenai setelah menunggu panjenengan kan harus ke Pak Lubis ataupun Pak Rinto. Nah itu mungkin biasanya beliau-beliau ini yang jadwalnya kami belum mengetahui. Nah itu ke Pak Akida nak, bagian kepegawaian. Pak Akida yang pegang jadwalnya ke semua tendik. Nah kemarin kami juga sebelumnya juga udah ke Pak Akida Bu, terus sama Pak Akida diarahkan ke Bu Puji. Oh mungkin karena kamu nggak bawa eret-eretan. Pak Akida kan nggak bisa meng-block up semua kewenangan beliau sebelum ada memo dari atasannya gitu. Jadi harusnya kamu minta nota dinas dari Bu Puji. Ini nanti saya akan buat Pak Akida, mohon diberikan informasi terkait dengan jadwal tendik gitu. Dan mestinya kan bukan jadwal tendik secara keseluruhan anak. Okay. Mestinya kan yang terkait dengan kemahasiswaan lain. Kalau yang Pak Akida pegang itu kan keseluruhan kepegawaian. Mungkin kami juga minta itu jadwalnya yang masalah ormawa itu. Soalnya teman-teman kesulitannya di situ. Bukan awakmu itu mosok kurang akrab ambek golongane Pak Lubis dan lain sebagainya tinggal japri Pak Lubis sampean iku ono edino wae. Ngono tak pendekatan lebih humanis. Iya Bu, siap nanti hari Senin akan kami lebih. Ojo mahasiswa kok koyok DPR temenan ngono kon niku. Yo nyoba yang lebih dinamis ngono lho. Waduh. Repot musuh dewan iki. Nggih Bu ngapunten. Koyoke kok kabeh diaudit kabeh diintegrasi ndi jadwale dekanat endi jadwale tendik. Ya Allah kabeh dadi opo kon iki rek. Nggih Bu, siap nanti saya iya wong atase Pak Lubis sampean niku mlebu dina apa wae sih kan tinggal tanya. Misale sapa meneh. Kayaknya gantinya Pak Heri, kemahasiswaan gantinya Pak Heri itu, Pak Heri kan pensiun itu. Nah itu diganti Mbak Rate. Jadi Mbak Rate yang dulu ada di akademik, itu pindah ke kemahasiswaan. Gitu. Nggih Bu, siap. Matur nuwun. Ojo ngono Mas Dewan, sing ojo kuwabe ditakoni kok ya takon perlune Mas Lubis jadwale sampean kapan kan ngono ae ta. Iya Bu, kemarin soalnya kan katanya Pak Rinto tuh ada jadwalnya sendiri udah bikin gitu loh Bu, hanya kami berpikiran lebih mudah aja. Iya Pak Rinto itu kan kabak TU jadine kan ya mesti gawe jadwale sak Indonesia Raya. Kamu kan gak perlu jadwale Bu Desi, Bu Sela, Bu Iku kan gak kabeh. Kamu perlu ngerti tanah. Jadi kalau yang sifatnya itu hanya terkait ambek hubunganmu ae, kegiatanmu, yo berkomunikasi ambek yang bersangkutan. Makanya Pak Akida itu nggak mau mengasih, soalnya kok jadwalnya wong berapa itu, wong 55 orang kabeh kamu jaluk kabeh ngono ta. Nggih Bu, siap. Oke. Terus apa lagi? Wis gak ono sing berat iki. Pemanasan dulu Bu, nanti di audiensi mungkin lebih dalamnya bersama WD 123.
Saya Bu ingin bertanya satu yang terakhir ini Bu. Ya, Kemarin terakhir. itu dari beberapa mahasiswa itu ada yang tanya Bu terkait penurunan UKT lagi Bu. Ketika teman-teman dari mahasiswa mengajukan penurunan UKT dan disetujui, itu rata-rata penurunannya hanya sekitar 200.000 sampai 500.000 kayak gitu Bu. Nah, dari teman-teman mahasiswa itu kayak merasa dia itu kurang gitu loh Bu, kalau penurunannya hanya sekitar antara 200.000 sampai 500.000. Nah, itu yang menentukan nominalnya itu apakah dari fakultas atau dari universitas langsung, Bu? Ya sik menurut sing wong njaluk ya sik iso sak wake-wakehe. Itu lumrah. Dari sisi mahasiswa yang meminta sik iso iku turun iku sik iso bayar mek sak jutae sak semester kan ngono. Tapi dari sisi yang punya beban pengeluaran besar ya sik iso iku ya gak ono penurunan gitu loh ya. Nah, oleh sebab itu jadi proses penurunan UKT itu yang pertama by system. Kamu pada saat mengajukan kan pasti banyak dokumen yang diupload gitu ya. Jadi by system. Tugas kita itu di bidang 2 itu hanya mengotorisasi saja. Jadi nyetujui atau enggak gitu aja. Gitu. Mahasiswa itu ya diturunkan salah, gak diturunkan salah, diturunno titik ya salah gitu ya. Gak didukno ya salah, gak pernah bener kalau dari sisi kacamata untuk kepuasan sik iso iku kuliah banyak fasilitas gak bayar iku sing digoleki asline. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Mungkin itu saja sih Bu, beberapa aspirasi dari teman-teman mahasiswa untuk sharing ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks nantinya bakal ditanyakan ketika audiensi langsung Bu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa langsung mempertanyakan kepada dekanat fakultas seperti itu Bu. Oke. Untuk agendanya audiensi insya Allah akan dilaksanakan di semester depan Bu. Kalau enggak di September ya bulan Oktober kayak gitu Bu. Ya. Sekali-sekali gitu ganti saya yang nuntut gitu loh Rek. Di prestasi ini mahasiswa FE ku pada tingkat internasional piro, nasional piro, publikasi ini piro. Jadi gak nuntut awakmu tok sing nuntut. Sekali-sekali ku ya fakultas menuntut gitu. Apa sih yang sudah dilakukan anggota dewan ini untuk meningkatkan prestasi mahasiswa? Boleh nggak Bu Puji nuntut seperti itu? Apa yang sudah dilakukan oleh dewan ini yang jumlahnya cukup banyak ini, apa yang sudah dilakukan anggota dewan yang terhormat itu untuk bisa meningkatkan prestasi ini mahasiswa FE? Ayo, Bu Puji takon ngono apa jawabannya? Saya siap menjawab, Bu. Ya, ayo. Mungkin ini masalah komisi saya kan Bu, pengawasan organisasi. Jadi teman-teman organisasi sudah saya himbau, sudah kami himbau untuk mempublish segala aktivitas apa yang dilakukan di website, di Instagram. Mungkin nanti Bu Puji bisa cek teman-teman BEM, HMJ sama beberapa subbidang. Itu kita juga udah memfasilitasi banyak hal terkait itu. Gitu, Bu. Saya itu masih belum melihat saudara sebagai dewan itu bisa membantu membranding fakultas ini. Coba delok entahlah FB ini Humase Yunisma. Setiap kegiatan luar biasa. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, aku tak delokin dhisik kegiatane mahasiswane FE ku. Sepi, di medsos itu sepi. Jalukane wake. Izin menjawab Bu ya. Masalah promosi kegiatan, mungkin kita lebih ke Instagram. Kalau Instagram, saya di BEM sendiri pun udah 10.000 follower Bu itu yang bahkan 13.000 sekarang. Di Dewan pun kita ada 2.000-an follower itu bahkan. Yo dok di Instagram tok ta, di Facebook, di Twitter, di YouTube kan ngono ta. Kita Twitter juga ada, kita YouTube. Mana jadi ini setiap kegiatan kemahasiswaan iku coba
dek semua ormawa kupulen paling enggak itu pamflet itu muncul setiap hari itu muncul pamflet kegiatan, video kegiatan walaupun kecil opo gitu foto-foto yang ada di Facebook, yang ada di Instagram maupun ada Twitter ataupun di kita punya misalnya mbok ngerancang misalkan ormawa iki duwe TV channel kayak opo kayak sehingga lebih jarene milenial. Nggih, Bu. Mungkin nanti teman-teman dari semua jurusan Karo iku kok manajemen sama njaluk apa tak turuti lah wong gak iso membranding FE ngono kok Jian. kalau mungkin nanti saya arahkan teman-teman ormawa buat follow Bu Puji ya, Bu, ya biar Bu Puji Ya tahu iya juga. tanti anu Kalau nih. masalah sebenarnya kalau branding itu teman-teman sendiri juga udah punya kayak manajemen TV, terus kayak di EKP atau penampilan-penampilan atau bakat-bakat di seluruh apa namanya di teman-teman mahasiswa tuh ada ditampilkan tuh. Saiki tugas tak kayak tugas langsung dan jawabannya besok. Ya. Ini ada Dies Natalise Universitas ke-67. Oke. FEKP mengeluarkan opo iki kemahasiswaan. Kegiatan opo yang bisa menjadi rangkaian kegiatan Dies Natalis. Mewakili FE opo? Gawe opo karnival kok opo ta gawe opo? Wis habis Zoom ini rapato besok jawabannya. Bisa. Oke, siap Bu. Oke. Udah ya? Cukup? Nggih. Pakai ku mang. Baik Bu Puji, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali Bu buat kita teman-teman di MF biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa gitu Bu. Sudah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Monggo Bu Puji bisa melanjutkan aktivitasnya. Ya. Maaf juga Bu tadi sempat ada kendala teknis Bu. Gawe Zoom aja desa ngono ae kok. Atase gawe webinar sing mek wong 10 kendala apa meneh gawe sing 1000. Mungkin tadi wifi. Oh ya, wifi ya. Kamu minta apa wis njaluk apa iku Zoom dicekel dhewe wis tak cekelno Zoom cekelan dhewe wis kurang apa. Oke? Iya Bu, siap. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ini Anda bertanya, kami menjawab, gitu ya. Sudah selesai dialognya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban Bu Puji tadi bisa memuaskan, walaupun saya yakin tidak bisa memuaskan semua pihak, gitu ya. Karena sing dijaluk wake, gitu ya. Iya Bu, siap. Oke, ini Bu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Mbak yang membuka tadi. Ya, baik, terima kasih Bu Puji selaku Ketua Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan teman-teman Dewan Mahasiswa. Terima kasih telah Ibu Puji telah meluangkan waktunya untuk agenda dari teman-teman DMF. Semoga acara kita ini dapat membawa berkah ke depannya untuk Fakultas Ekonomi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.